Aduh, ya Allah. Ya Allah. Jelas ini, kalau nggak jelas ya kebakar. Ah, ngopi dulu Om, santai dulu Om. Dulu. Sik. Anjir, nggak bisa dibuka. Sengaja ngenteni pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini saya mau ajak ngobrol salah satu peserta Bentang Jawa, yaitu dengan Mas Atala. Mas Atala, teman-teman. Kenapa saya tertarik ngajak ngobrol beliau? Ya Edan sih, Edan. Kita jadi tahun ini kan ada dua orang Edan yang bakalan ikut Bentang Jawa. Yang satunya adalah Mas Mabrur, ya kan? Oh, ada lagi Om, sorry. Ada Bang berapa? Darmawan. Bang Ada 3 Darmawan berarti? juga fiksi juga. Fiksi juga. Jadi bakalan ada 3 fiksi kemungkinan di tahun ini ya. Iya, insya Allah. Nah, seperti itu. Kalau Jadi lancar. untuk saat ini kita ngobrol langsung bareng Mas Atala ini. Aku terima kasih banyak Mas. Iya Om, aku yang untuk makasih juga. kesempatan waktunya. Sekarang hari apa teman-teman? Hari Selasa, ya kan? Dikasih kesempatan spare waktunya ya. Yes. Nah, sekarang kita ada di Tangerang. Wah, aduh coy. Asli ada loh. Ini 35 kilo naik Iya. motor itu udah kayak hampir 100 kilo aku tadi. Panas banget Om memang Kayak- jam-jam segini Om. Kayak lebih jauh daripada naik sepeda. Serius, aku ngerasain ya Allah. Gila. Tangerang jos. Jos. Pemotornya gila. Nah, ini Mas, Ya Om. pertanyaan pertama ini. Ya. Kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan nama aku Atala, pesepeda biasa yang cuman goes biar badan sehat. Biar badan sehat. Biar badan Asik. sehat. Umur berapa sekarang? Aku umur sekarang 23. Agustus 23. ini 24. Berarti belum nikah kan? Belum. Nah. Belum. Ketika daftar BJ itu kan ada persyaratan, kalau belum menikah berarti ada pernyataan atau persyaratan khusus izin orang tua. Iya, betul Om. Bagaimana orang tua menanggapi izin sampean? Sebenarnya orang tua tuh dari sebelum ada BJ ya, dari tahun sebelumnya udah dikenalin Om. Oh, ada event nih ultra. Terus orang tua juga tahu aku tuh suka naik gunung, Oke. suka olahraga Ekstrim. kayak lari, ekstrim. Apa contohnya yang ekstrim? Ekstrim, arung jeram ekstrim gak ya? Maksudnya yang oh, alam-alam gitu. Main aja berarti. Iya, main aja. Enggak Naik gunung sih Om. Naik gunung sering. Naik gunung kayak Paling gitu. tinggi di mana? Paling tinggi paling gunung. Rinjani udah? Belum. Semeru Baru udah? Jawa-Jawa aja Om. Mana Semeru udah? Mana ya? Ini Gunung Merbabu, Lawu, Gunung Lawu, Sindoro, Sindoro, Sumbing. Sumbing. Itu pas Oh. masih kuliah, Kalau sekarang udah agak-agak Oh, jarang. Dulu berarti kan sekarang udah lulus kuliah ya? Udah lulus kuliah alhamdulillah. Apa dulu ikut pecinta alam? Dulu sempet ikut pecinta alam, terus tapi lebih sering main sepeda sih dulu juga. Enggak, tapi pecinta alam sudah sampai scraft itu. Udah dapat scraftnya. Wih, udah dapat scraft, berarti udah senior dapet dong. scraftnya, tapi nggak yang rajin banget ikut kegiatan gitu Om. Tapi sampai lulus aktif kan? Sampai lulus nggak terlalu aktif. Tapi dapat scraft. Dapat Ah, scraft. iya. Buat Berarti Diksan merotol pas waktu zaman Soalnya wis dapat scraft ya? Soalnya sibuk organisasi juga Om. Apa? Ikut BEM, Oh, ikut BEM, dulu terus- jadi aktif di Mapala, ikut Mapala. Ikut Mapala, Apa tapi- nama Mapalanya? Mapala UMY, UMY, Mapala Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, jebolan UMY. Yogyakarta tuh. Jogja dulu. Iya, UMY. Iya. Anak BEM ikut Mapala, Iya. terus ya, makanya apa namanya? Mainnya ke Sindoro Sumbing, Slamet kayak Iya. gitu. Ya, Triple S kan. Triple S, Iya. Triple S. Sama aku juga Mapala dulu. Dulu ikut juga Om. Iya, itu. Tapi aktif sampai Hmm, lulus. Sampai lulus. Dulu Iya. di mana Om berarti Om? Aku dulu di Madura. Jauh. Kuliah di Madura. Aku kuliah di Madura. Kan keterima negerinya di sana. Hmm. Nah, kayak gitu. Jauh. Jadi terus tanggapan orang tuanya seperti apa? Nah, pokoknya kita kenalin dulu. Hmm. Ada BJ, terus ada event sepeda ultra. Awalnya tuh supaya diizinin ikut Audax dulu Om. Pertama kali Audax? Audax 2022 Jogja 200. Oke, Jogja 200. Terus karena jaraknya masih 200, pada saat itu ortu masih bolehin aja. Dengan bilangnya
eventnya rame-rame, bareng-bareng kayak Oke, gitu. rame-rame, Disupport disupport. bilangnya. Apa eventnya rame-rame disupport, jadi ortu nggak terlalu khawatir. Padahal mah Oke. tetap di jalan sendiri-sendiri juga om. Oke. Kayak gitu. Nah habis itu mulailah sering sepedahan, naik gunung. Lama-lama dikenalin BJ, ortu juga awalnya mikir paling juga cuma angin lalu aja Ya. gitu kan. Tahu-tahu aku tuh daftar om, nggak bilang-bilang, daftar aja udah. Oke. Tahu-tahu keterima, pas udah keterima baru bilang ortu. Oke. Ortu udah nggak ada pilihan, mau di cancel juga udah bayar kan waktu itu, udah bayar. Oh, bayar dulu? Iya, bayar dulu baru bilang. Baru bilang. Iya, Oke. gitu om taktiknya. Heeh. Bayar dulu baru bilang. Ya udahlah ikut, yang penting hati-hati segala macam. Terus alhamdulillah ortu juga support banget sih kayak gitu buat event BJ ini, karena kita bilang kalau BJ ini event internasional, tapi emang bener kan ada ya, peserta-peserta peserta yang dari internasional, ya, Kolombia, dari Filipina dan Ya. semacamnya kayak gitu om. Akhirnya ya udah alhamdulillah diizin ortu ACC. kayak gitu. Duh, asli mana tuh sebenarnya? Aku asli Tangerang om. Asli Tangerang. Asli Tangerang. Oh, dulu pas waktu Audak Jogja itu Udah udah Jogja pas masih kuliah. masih kuliah. Masih kuliah. Ikut Audak Ikut Jogja. Audak. Pakai fiksi juga. Pakai ini juga. Oh, Pakai ini berarti juga. mengenal fiksi itu zaman SMA atau pas zaman kuliah? Sebenarnya dulu kuliah om, baru banget main sepeda bahkan kuliah om. Kuliah. Iya, jadi dulu pas pandemi kan, Hmm. pulang, pas balik lagi pulang, tapi motornya dijual. Hmm. Akhirnya pas mau balik ke Jogja lagi selesai pandemi tuh Hmm. nggak ada kendaraan. Hmm. Ya udah beli aja sepeda dulu kayak gitu. Sepeda Sebelum ini ya, sebelum ini Ya. pakai 26 om. Pakai Pakai 26. Marin 26, tapi kemarin 26. nggak lama abis itu. Heeh. Nggak lama kok, enak juga ke kampus nyepeda gitu kan. Itu Akhirnya pas waktu itu sepedanya beli di sini kan? Atau beli di sepedanya sana? beli di sini, ngerakit di sini. Ngerakit di sini, terus dibawa ke terus dibawa ke sana. Jogja. Digowes. Enggak, Oh, enggak. dikirim, Ya, dikirim, oke. dikirim. Terus? Dikirim. Nah, habis itu udah nyepeda setiap hari kalau ke kampus sepeda. Kan Terus deket kan? Deket, lumayan. Cuma dari kos tuh 1 kilo 2 Oh, kiloan masih deket, deket. Jadi masih enak pakai Lagian ini. nggak ada nanjak-nanjak kan kalau di situ. Enggak, kalau di Masih di daerah situ. Bantul Iya. tuh nggak Masih ada aman, tanjakan, kan? masih Iya. aman. Kecuali kalau main ke Kaliurang Iya, kayak gitu. baru. Main ke daerah-daerah Percimantoro ke Oh, bawah iya. gitu. Kayak gitu sih Om. Berarti udah hafal lah nanti jalanan sana. Kalau kebetulan kalau untuk BJ alhamdulillah medan-medan dari Kebumen sampai Jogja sih udah insya hafal Allah lah. udah Karena kan hafal sih Om. Pasti pernah main caving juga di Iya, sana. Pernah nggak? Kalau caving belum, tapi Belum. paling lebih ke nyoba-nyoba rute kalau dulu. Oh, Sering oke. banget dulu tuh Oh. nyoba-nyoba rute kayak gitu. Sering sepedaan di sana lah, daerah sana. Sering di sana tuh enak Om segmennya. Kalau mau Iya. nahan di latihan zona 4, zona 5 bisa ke selatan, Oke. ke pantai. Kalau main nyari elevasi bisa ke Kaliurang. Mainnya zona 4, zona 5, Cok. Kan udah Itu dulu, tapi kan Oke. bentar-bentar aja Oke. Om begitu. Pertama kali naik fiksi berarti di saat kuliah Saat atau kuliah. setahun setelah bersepeda zaman itu? Saat kuliah. Saat kuliah saat itu. kuliah. Jadi, Setelah, 26-nya dijual terus ganti fiksi. 26-nya dibalikin ke rumah terus ganti Oh, fiksi. Berarti nggak dijual. Nggak dijual karena 26-nya minjem juga punya saudara kayak Oke. gitu. Terus Nah. beli ini baru Ini fiksi pertama. fiksi pertama. Belum pernah ganti. Ini pakai apa ini? Pakai Piece. piece karton picker. Dulu beli di Cycle Trigger Om kalau tahu. Cycle Tiger itu Di di, sini. Bintaro, di Bintaro, iya. Oke. Beli frame-nya gitu. Beli frame-nya terus ngerakit. Rakit. Ini semuanya, ini kan wheelset baru berarti kan? Terus set baru. Wheelset baru. Set baru. Oke. Nah, sebelum Baru. bahas ini nanti aja teman-teman. Nanti kita bahas sendiri sepedanya sekalian Iya, ya. Om. Jadi pertama kali goes jauh dengan fiksi berapa kilo? Dulu Apa pas audak itu? enggak, dulu jadi itu di kampus ada komunitas gitu Om, UMYGO namanya. Jadi kayak emang komunitas pesepeda-pesepeda yang Oh, bapak-bapak dosen, civitas gitu Om. berarti anggaplah kayak back to kampusnya gitu ya? Iya, kayak back to Mirip-mirip ya? mirip-mirip gitu. Tapi ini lebih ke yang apa namanya? Bapak-bapak, terus dosen, dosen. civitas kayak gitu Om. Mahasiswanya dulu baru aku doang sendiri kayak gitu. Jadi sosok ikut aja karena ada pamflet gitu kan. Mau goes ke kunjungan ke Muhammadiyah Purwokerto. Oke. 170 kilo, tapi harus ikut latihannya wajib. Ya udah, kira ikut latihan 100 kilo kayak gitu. Awalnya juga ngeri juga, 100 kilo nih. Oke. Jauh, tapi akhirnya lama-lama dicoba kok asik juga ternyata jarak-jarak jauh gitu Om. Di atas 100 Di atas itu. 100, di atas 100, 150 gitu. Itu pakai fiksi ini. Pakai fiksi ini kayak gitu. Oke. Berarti ya di 2002 berarti udah 3 tahun lah ya
kita ngomongnya udah kurang lebih di tiga tahun udah terbiasa jalan jauh menggunakan fiksi. Iya, udah terbiasa sih Om. Karena sepedanya waktu itu sampai sekarang cuma fiksi aja sih Om. Karena maintenance-nya gampang, itu yang pertama. Pilihannya karena itu doang sih, maintenance gampang, nggak perlu ke bengkel-bengkel, udah gitu. Tapi kan sebelum itu kepikiran, sebelum kepikiran maintenance gampang, dulu apa yang membuat dirimu beli fiksi? Beli fiksi karena Kayaknya nggak mungkin gara-gara maintenance. Pasti ada racun. Wah, aku pernah lihat film ini nih, kok keren banget nih. pasti kayak kalau anak fiksi itu udah pasti nonton film yang Amerika itu apa Iya. sih? Bike Message itu kan. Aku lupa judulnya apa. Tapi kalau dulu beli karena emang beneran ngelihat fiksi itu simple perawatannya Om. Karena masih mahasiswa, kantongnya belum tebel waktu itu. Yang bisa dioprek-oprek sendiri apa fiksi kayak gitu. Karena aku zaman kuliah juga main fiksi Iya, gitu Om. kan. 2009 2010. 2010 itu sempat main fiksi. Aku paling jauh main fiksi zaman itu ya. Zaman itu kan fiksi kan lagi kayak pandemi kemarin. Iya, Om. Wah, Meledak. banget. Nah, aku paling jauh fiksi itu Lamongan Madura PP. Ya, itu aja udah ngejejeng. Itu berapa Om? Berapa kilo Om? Paling 60-an. 60-an. 50-an sekitar. 50-an. sekitar. Iya. Kurang lebih kan Lamongan, Gresik, Surabaya, nyebrang Kamal udah sampai lah kampus kan. Itu sampai nyobain pulang juga gitu kan. Iya. Itu ya wis ngerasakno. Terus kemarin sempat punya fiksi lagi tapi feel-nya nggak dapet. Feelnya nggak dapet. Ya akhirnya nganggur setahun apa 2 tahun fiksi itu tak jual. Jual. Karena nggak ketemu feel-nya lagi kan. Ya udah, kalau udah enak di road bike ya udah susah pindah lagi Om. Kalau dasarnya aku dasar road bike. Memang road bike. Iya. Gravel itu kan Om yang marin Punyanya. Iya. Tapi dulu aku kan sepedaan mulai SMP mah dasarnya dari road bike. Kenal Oh, sepeda iya, awal iya. itu road bike. Road bike, Nah, iya. kayak gitu. Sampai SMA, kuliah. Nah, kuliah punya road bike, punya fiksi gitu. Nah, persiapanmu bro untuk sekarang kan udah kerja nih. Iya, Ya, kerja. Posisi Udah kan kerja. kerja. Cuti berarti selama 1 minggu. 5 hari berarti. 5 hari. Iya, sebenarnya ngambil cuti sih, unpaid leave gitu Om. Terus handover kerjaan ke temen kayak gitu. Tapi nanti apa namanya ada inilah, bayaran dan semacamnya kayak gitu. Jadi Di bidang apa sih? Di bidang media Om. Oh, Di media. bidang media. Jadinya biar bisa tenang juga ikut BJ kayak gitu. Di apa tuh? Di ini Om, di Tempo. Bukan, media berita di Bali United. Oh, Bali Di United. Bali United Berarti yang di Kedoya. Kantornya di tahu Kedoya. tahu. Kantornya di Kalau Kedoya. misalkan dari sini berarti di sebelah kiri ya? Iya, dari sebelah kiri. Iya, kan, jalan gedung panjang. sendiri itu Iya, kan? gedung sendiri. Oh, itu sebelah kiri. kantor media. Kantor media. Apa Jadi kantor sebenarnya keseluruhan Bali United? ada namanya kilat.com. Nah, aku tuh di situ kerjanya Om. Tapi kebetulan gedungnya di situ. Oh, Kayak gitu. Oke. Anak media, guys. Ya. Oke. Terus udah masalah kerjaan ya. Berarti untuk persiapanmu secara dari kemarin nih, mulai persiapan latihan kemana aja, terus ya latihan dulu deh. Latihan dulu ya. Oke. Sebenarnya ada 3 faktor sih Om yang mempengaruhi, dari peralatan, terus pola latihan sama asupan nutrisinya. Mungkin dari pola latihan dulu. Jadi kemarin kalau latihan sih sebenarnya nggak mungkin seminggu 2 minggu digenjot ya malah. Iya. Justru dari 4 bulan 6 bulan sebelumnya. Itu kalau dirutinin sih dari hari Senin itu biasanya restnya. Nah, Selasa itu sepedaan 50. Oke. Sepedaan 50 di Binloop, Bintaro Loop situ. Oh, Karena dari sini ke Binloop berapa kilo? dari sini ke Binloop 13 dari rumahku. Rumahku ke Binloop 13. Di Binloopnya paling 2 kali 3 kali muter habis itu pulang. Dapat tuh 50 kilo hari Selasa, hari Rabu itu biasanya lari. Oke. Lari zona 2, zona 3, lari 7 kilo, 8 kilo. Oke. Terus hari Kamis sepedaan lagi 50 Oke. lagi. Atau malamnya biasanya strength training Om. Oke. Strength training sama Asics Run Club yang di Senayan tuh kayak gitu. Kalau lagi nggak males biasanya. Tapi Kamis tetap digoesin. Jumatnya digoesin lagi 50 lagi. Sabtunya digoesin lagi kondo. Kondo 100 atau 110 atau moodnya lah kayak gitu. Habis itu pulang. Minggu recovery. Minggunya lari. Lari. Bareng teman-teman long run 10 sampai 13. Oke. Kayak gitu. Nah, biasanya latihannya juga selalu pagi sebelum mulai kerja. Kayak gitu. Jadi emang harus ada effort sedikit Om untuk menyesuaikan waktu latihan sama kerja gitu Om. Berarti ini latihannya kalau aku ngomong sih terstruktur ya?
Kalau aku udah dijadwalin sih Om, jadi Iya. males Lebih terstruktur. lebih terstruktur kayak gitu. Ingat ya teman-teman, ini bukan untuk kalian yang bekerja dan punya anak istri. Kalau kecuali kalian udah financial freedom ya bisa aja sih. Kayaknya kalau belum financial freedom Belum ya. Om, aku juga belum Om. Tapi kan belum nikah. Iya belum Ya, nikah. kan belum punya anak. Kayaknya kalau belum financial freedom udah punya anak, punya istri kayaknya susah. Ya kan? Realitas saja kita ngomongnya, ya kan? Ya bisa Belum. bisa, tapi effortnya mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali Iya, lipat Betul. untuk bisa melakukan training yang terstruktur seperti Iya, itu. betul, Om. Ya misalkan malam mau latihan dulu, no. Pagi mau Pagi. latihan lari dulu, persiapan itu. Ya, anakmu brok-brok terus minta anterin sekolah dulu, bojomu lagi masak, repot, rewel bos. Nah, sekali lagi ini bukan untuk yang bukan untuk teman-teman yang belum financial freedom sama yang sudah punya anak istri. Kecuali Anda bebas. Wes, ngono kan? Om Evin yang ngomong, aku nggak Loh, ngomong. ya kan memang realitanya seperti itu. Oke, itu untuk latihan. Untuk latihan. Terus persiapan perlengkapan. Persiapan perlengkapan. Jadi sebenarnya aku sadar diri juga sih Om, karena fiksi pakai rasio 48-17. Sebenarnya kalau untuk Gede juga. 48 lumayan gede 17 juga nanti di artinya. flip flop bakal pakai yang 19 juga. Oke. Oke, Jadi oke. bakal pakai yang 19 di sini karena kan dia bisa ini juga tuh kan. Ada 2 kan? Ada 2 kayak gitu. Ini yang lock-lockan pakai ring itu Iya, ya? pakai ring itu. Oh, bukan Jadi, yang apa bukan, slope gitu? Bukan, yang ring. Jadi yang fiksi kan biasanya kayak gitu kan. Pakai ring apa jadi 2 kali kan kuncinya. Aman sih harusnya kayak gitu. Terus Oh, double ring berarti? iya double ring. Jadi yang Oh. ininya dulu, coknya dulu masuk cok, ke kiri, terus satu. ntar ringnya ke kanan kayak gitu. Tapi dulu case-nya kan kalau fiksi kayak gitu pas waktu skid Drat. banget kan dratnya kan Iya, dratnya itu. Dol. Nah, ini udah hampir dari 2022 sampai sekarang nggak pernah Oh, dilepas, aman. aman-aman aja. Om. Merek apa? Pakai Ardenly. Nah, Agak lebih cari yang agak inilah maksudnya. zaman itu lebih mahal ya mungkin. Iya, waktu itu beli berapa ya? Kalau Ardenly itu masih di harga 300-an masih Zaman dapat sih. Om. Iya. Berarti kuat Maksudnya juga ya? kalau untuk ngambil sakrak kan pada saat itu masih mahasiswa, wah mikir-mikir juga gitu Iya. untuk cok doang. Atau beli yang 50 ribuan di Shopee. Zaman itu untuk bisa beli yang cari untuk cok. Itu aku ingat sekali carinya itu di anak Jakarta yang dia bawa dari Jepang atau Amerika gitu Oh barang ini itu. kalau Jepang tuh Blue Luck kan biasanya tuh. Nggak Blue tahu, Luck. aku nggak tahu dari brand apa, cuman aku taunya pas zaman itu searching pas waktu zaman fiksi adanya itu di Jakarta dan orang itu ngambilnya dari Amerika atau Jepang. Nah kemarin aku lihat barangnya sendiri. Nah di fiksi itu kan ada hub yang memang dia kalau digeser atau di apa dia jadi free wheel. Oh iya iya. Nah tapi kalau pas waktu di posisinya diganti, bukan dibalik ya, Iya. beda ya. Posisinya dia itu ditekan atau seperti apa gitu, dia otomatis jadi fixed gear. Itu aku pernah lihat dan itu harganya 4 juta apa 3 Iya, juta. mahal banget, Om. Aku pernah pegang itu barangnya. Itu memang mahal banget. Mau mahal banget. Nah, terus berarti untuk gear Kalau- bawa 2 ya. Yang depan fix pakai Yang depan 48. pakai merek Peace. Pakai piece juga. Peace. Terus belakang 17 sama 19. 17 sama 19, depannya 48. 48. Sebenarnya kenapa pakai Peace? Sebenarnya ini aja sih Om yang harganya reliable aja, masih Ini kan masuk di dari dulu kantong. kan? Iya, kalau Peace dari Berarti dulu. kan rakitan dari dulu Rakitan istilahnya, dari Bang. dulu. Bukan Masih- cuman perubahan di itu. ini Oke. doang. Untuk perlengkapan ini, Bro. Perlengkapan Oke. tasmu pakai ini besok. Tasnya pakai ini Atau yang saddlebag lebih gede? saddlebag satset ini sama frame bag satset. Ini Udah, disupport? dua doang. Enggak, beli sendiri Om. Beli sendiri. Ini enggak itu kalau nggak salah belum waterproof loh itu. Enggak, ini belum waterproof. Jadi Makanya harus dalamnya pakai plastik lagi plastik Om. lagi. Plastik Ini kresek. juga nggak waterproof. Ini nggak waterproof. Makanya- Belum se-waterproof itu. Kalau hujan dikit-dikit sih masih aman Ya sih, itu Om. bukan hujan kalau dikit-dikit, gerimis. Gerimis. Kalau hujan nggak Iya. bukan nggak recommended ya. Teman-teman harus lebih aware dengan barang-barangnya. Double pakai plastik. Karena aku juga punya gitu loh. Iya. Gitu. Kita nggak nge-review ini ya. Cuman memang realistisnya seperti itu. Tapi sebenarnya dia kalau untuk waterproof belum maksimal, tapi untuk bentuk sama ukurannya tuh pas banget Om buat Nah, aku Om. Oke. Itu. Berarti rencana bawa jersey berapa? Jersey 1. Jersey 1, Jersey 1, bib bib 2.
Bib dipakai 2. sama di Oh, cadangan ditaruh satu. sini. Iya. Oke. Jersey cuma satu. Jersey satu karena jersey cuci sama apa mau tidur cuci. Jadi Oke. biar enteng juga sih. Sama bawa baju lari satu, celana pendek satu. Muat, udah mau coba. Muat, udah disimulasiin udah pas bisa Om. Terus bawa apa lagi? Terus nanti kan ini buat tracker juga di sini. Mau. Tracker Tracker cukup gede loh. tracker cukup gede. Makanya ini Segini loh tracker. ini kan baru diisi segini doang Om. Oh. Nanti Itu udah ada isinya, Bang. ada isinya, ada bibnya, ada kaosnya, ada anduk juga. Bib. Gitu. Oh, pakai bib apa kok? Bib bisa masuk CG. segitu? CG. Oh, total. Iya. Di apa di press terus pakai anduk microfiber yang kecil itu Om. Oh, yang Kayak gitu. yang paling kecil. Yang kecil. Jadi kan Oh. dia cepet kering kan Om, kayak Oh. gitu. Sama ada apa lagi ya? Udah baru itu doang sih di isinya. Oh. Kalau ini udah isi full semua nih, ada power bank, ada ban dalam, toolkit. Ban dalam minimal kan 2. Ban dalam 2, bawa ban dalam 2. Pakai yang ini Om, Maxxis yang super light yang warna Oke. kuning itu lebih enteng. Heeh. Kalau pakai right now belum yakin karena Oke. belum. Maxxis cukup ringan lah, terkenal ringan juga kan. Terus bawa toolkitnya tuh nggak apa-apa ya Om, buka aja ya Om ya. Buka aja. Toolkitnya aku bawa ini doang Om, yang fabric, enak banget dia, kecil. Oh, ada potong yang penting ada ada. ya, yang itu. penting ada potong Oh, rantai. ini beli baru ini teman-teman. Wah, alhamdulillah. Baru beli nih dia. Baru beli, loh, belum kepake. Belum kepake, Iya. beli baru. Baru nyoba-nyoba doang. Ini 350-an ya? Beli di Adi Mitra Jogja 200-an. Oh, 200-an. Iya. Oh, berarti pas waktu main ke sana? Apa Nah, dulu? beli di ngecek-ngecek di Online? Tokped aja iya. Kalau Adi Mitra itu udah Adi pernah Mitra. tak bikin konten, teman-teman silakan Langganan. cek di YouTubeku ada. Adi Mitra tuh Aku langganan aku Om dulu Om di Jogja. Adi Mitra itu salah satu kolektor sepeda. Cuman aku belum kesampaian grebek koleksinya dia. Dia punya clean banyak di rumahnya, tapi bukan di tokonya. Oh, Tokonya terus itu ini ada beberapa, di atas itu ada koleksinya. Cuman aku belum itu. Terus tetap tambal ban bawa kan? Tambal ban repair patch wajib bawa. Terus apa lagi ya? Pokoknya pompa udah ada, pakai yang topik. Topik nanti Yang nempel agak di gede. sini. Ini udah di dalam sini. Oh, masuk di sini. Udah semua. Toolkit, obat, semuanya udah di sini. Power bank. Power bank udah di sini semua. Power bank berapa? 10.000 bawa 2. Oh, bawa 2. Bawa 2. Bawa yang tipis Om. Oh, Merek bawa 2. Acmik apa Acmik Iya. gitu tulisannya. Itu baru beli juga tuh. Baru beli alhamdulillah. Baru beli 2. Baru beli 2. 2. Berarti yang dipersiapkan untuk beli-beli banyak atau Kalau beli-beli lumayan sih Om, lebih ke perintilan aja. Kalau beli-beli itu kayak power bank, terus apa lagi ya? Lampu-lampu belakang kayak gitu. lampu depan kan 2. Lampu depan 2. Minimal kan 2. Iya, minimal 2. Wajib 2. Belakang wajib 2. Wajib 2 belakang. Oke. Nah, udah ya perlengkapan ya berarti ya. Secara beli-belinya lebih ke perintilan. Lebih ke Jersey perintilan juga aja. cuman bawa 1 tok Jersey ya. bawa 1. Jersey road kan? Jersey road. Pakai Temple Project. Temple Iya, Project. tadinya mau bawa 2 tapi yang satu kekecilan Om, nggak Oke. nyaman. Kayaknya mending pakai. Aku sama pakai Hydrovest juga. Oke. Karena kan bidon cuma 500. Oh, Kayak gitu. oke. Pakai Hydrovest lumayan buat naruh Pakai apa? Salomon. jaket. Yang murah-murah aja Om, Green Forest yang di Oh, Shopee, iya. Yang Topet. 150 Iya, nggak sampai 150 170. udah bagus kok. Iya, udah bagus. enak kok itu udah. Udah nyaman dipakai. lah. Iya, lumayan. Dengan harga segitu worth it lah. Bagus banget. Ya, aku ada juga kok. Terus udah tuh perlengkapan udah. Terus nutrisi gimana? Oh iya, nutrisi. Kalau nutrisi sih sebenarnya kalau aku ya Om ya, lebih ke ngindarin makanan junk food gitu Om. 2 bulan 3 bulan tuh ngindarin yang kayak gitu-gitu. Oh, di prepare dari 3 bulan Justru sebelumnya. kan kita kalau untuk event ultra gini persiapannya bukan sebulan tapi Iya, 6 jauh-jauh hari. sampai 3 bulan 6 sampai 2 bulan menjelang event kan. Iya. Nah, jadi lebih ke ngindarin makanan yang ini Oke. sih apa namanya junk Goreng-gorengan food. nggak berarti? Goreng-gorengan pada saat itu ngurangin banget. Tapi kalau udah deket-deket sekarang mah ya udahlah makan normal aja gitu sih Om. Oke. Agak naikin berat badan juga sih sebenarnya biar nggak ngebong cepet Iya. ngebong pas nanti event. Karena kan butuhnya lemak kan. Lemak, Untuk betul. pembawaan lemak. Hmm. Buat apa ya istilahnya lemak itu Iya. fungsinya nanti kalau buat kondisi darurat lah. iya. Itu penting. Soalnya kalau untuk nutrisi mungkin aku belum sepaham itu ya Om ya, tapi minimal tuh ngurangin yang buruk-buruk makanan yang kurang baiknya kayak gitu. Oke. Sepatu besok pakai Sepatu pakai ini Om. pakai Shimano XC1. XC1. Ini udah dari dulu awet juga. sama pedal klit Shimano Pedal juga. klit MTB. Oke.
Terus sambil aman. ngomong kita ngobrolin sepeda deh. Boleh. Kelupa nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti tak tanyain. Oke, Ya, sepeda Om. pakai PIS. Iya. Tipe apa, Bro? Karton picker. Karton picker. Karton picker. Berarti ini sudah 3 tahun ini ya berarti? 3 tahun dari awal bikin udah langsung ini frame-nya. Nggak pernah Frame-nya ganti. ini nggak Iya. pernah ganti. Ukuran Ukuran 52. 52. 52. Stem Uno Stem ini Uno. 120 ya? 120, ya betul. 120. 17 derajat. 12 derajat. Ini Iya. pakai Strummer yang murah aja, Om. strummer. Iya. Soalnya Kalau strummer dari awal atau baru ganti ini? kalau bar tape tuh aku termasuk Enggak, apa namanya? Dropbarnya. Oh, drop barnya merek apa ya? Lupa aku. Udah lama juga sih, Oh, Om. Uno kayaknya ini. Uno kalau nggak salah. Udah lama juga sih, Om. Nggak pernah ganti-ganti. 42 juga. Oh, 42, pakai 42. Iya, Soalnya waktu 42. itu pernah pakai 38 kekecilan. Oke. Gitu. Kalau aero. Saddle. Saddle apa ya? Beli di Cycle Trigger waktu itu ini. Lupa mereknya apa. Saddle biasa Yang lah murah ya? aja, yang murah. Iya. Itu enggak bakal diganti. Udah nggak Udah bakal. enak? Udah dari 2022 aman. Udah Mau enak. dipakai jauh-jauh Jauh-jauh. juga aman-aman. Seat Tergantung post? seat post. Apa itu? Pakai krill mungkin. Enggak ngerti aku. Lupa aku juga mereknya. Om. Oke. Pokoknya murah-murah aja waktu itu. Zaman itu wellset ini dari Wheelset baru apa? Ini Ini baru kan? setahun belakangan. Ini kan seri Falcon, baru. Falcon soalnya. Strummer. Ya, Ah. ganti frame rim stock kan ini berarti kan. Ganti rims. Jadi Ya. ngerakit baru, beli hubnya. Hubnya beli baru juga. Hubnya waktu itu udah lama sih, bukan buat BJ tapi emang buat Hmm. biar lebih kenceng pas ngelup aja kayak gitu. Oke. Depan belakang sama? Depan belakang sama 20. Enggak, maksudnya Sama-sama. untuk Ardenly hub juga. rehab-nya, Sama. Ardenly juga. Satu Sama. set itu Hub, iya. 350-an. Dia Sekarang kan low flank ngikutin ini Om, sebenarnya ngikutin apa ya merek Rolci. Rolci itu kan punya yang low flank. Nah, ini versi lebih lightnya terjangkaunya. lah, lebih terjangkaunya. Kalau Rolci kan hampir 2 juta, Ah, kalau nah ini ini tuh 800. 800 Tapi satu ya, set. satu set. Tapi dulu aku dapetnya 700. Pakai Oh, diskon diskon-diskon Tokped gitu. Shopee, Iya, Tokped Tokped ya. gitu, iya. Oke. Terus ruji-ruji pakai apa? Ruji yang ada aja sih Om. Kalau Ruji mah waktu itu ngerakit di toko, ya udah kasih yang adanya. Ruji yang ada aja. Oke. Gitu. Rims pakai ban pakai apa ini? Ban Vittoria Corsa, Next. ukuran 28. 28. teman-teman. 28. Setup bukan tubeless. Iya, ya. bukan tubeless. Oke. Sebenarnya kenapa Vittoria? Karena dia nggak ada ulir maju ke depan. Oke, Kan kalau rolling resistannya dan dia kan untuk race kan. dia kalau Continental tuh kan yang tadinya sebelumnya pakai Ultra Sport. Ultra Sport Sport. tuh kan ada alur harus ke depan. Jadi dia ada arah maju bannya. Iya. Nah, kalau ini kan dia nggak ada. Jadi kalau dibalik sama coknya tuh kerencok masih tetap sama alurnya kayak gitu. Ya kan ini mau bandingkan dengan yang sport tadi, Iya, harganya juga iya, beda bro. iya, masalahnya. beda. Nggak setara itu. di luar. Iya. Jadi Lebih ke- rolling resistannya juga jauh lebih Iya, baik ini. kan dia gitu loh. klaimnya kan ada puncture protectionnya, Iya. lebih tahan inilah. Lebih apa tahan lagi ya pakai Swelby. Iya, tapi Swalby susah Keras, banget Om, kan. keras Om. Makanya harus berlatih tangan nih. Harus ini Om, kalau aku biasanya sabun disikatin ke sini-sininya. Terus Iya. dipompa. Jadi apa? Dia kan ntar bunyi teng gitu langsung. Ini emang paling enak lah kalau untuk bongkar pasang Vittoria emang. Mm-mm. Ya, Cibil 5.000 juga sedikit Enak. effort. Mm-mm. Cibil 5.000 Tapi sedikit effort. sebenarnya tadi mau pakai GP 5000 Om, tapi mumpung belum ada yang support juga pada saat itu dan harganya lumayan ya Om. Iya. 1 juta di toko bisa 1,3 1,2. Ya, tergantung ikunnya lah. Mm. Terus akhirnya ini ada yang support. Akhirnya ini nggak beli di Cyclopedia diskon. Oh, yang satu set 1 juta. Yang satu set jadi Satu ini aku beli berapa? 1,2 apa 1, Oh, iya. 1, Kalau aku dulu 3 pakai kalau Rubino nggak salah. Pro itu. Rubino Pro dia emang Yang- buat ultra ya, kan? Apa? ya, lebih untuk ke training, tapi, tapi dia lebih lebih durable. tahan. Betul. Itu. Oke, Sih. untuk ban pakai Vittoria Iya. Corsa Next, teman-teman ukuran 28 ya. 28C. 700C. 28. Ya. Nah, untuk rantai pakai apa, Bro? Rantai DID. nggak ada kompromi pakai Izumi. Izumi. Izumi berarti standar untuk track, ya kan? Track iya, standar Dan track. Untuk Ini udah lama juga nih, udah dari 2022 masih aman. rantainya belum molor. Nggak molor sama sekali. Nggak pernah dipotong dari dulu segini terus. Jadi kalau Izumi itu brand Jepang, Brand ya kan? Jepang, oh. Brand Jepang Made in untuk track, untuk balapan apa sih jenenge lali Hmm. aku.
Keirin ya kalau di Jepang tuh Keirin, kayak kalau nggak gitu-gitulah, standar yang kelas-kelas Nito lah ya. salah. Iya. Kayak gitu. Masih lumayan terjangkau sih Om kalau untuk Izumi harganya Izumi. juga. Iya. Daripada di atasnya lagi, Kalau di atas lagi kan ada ini juga HKK Vertex ya namanya tuh. kenapa nggak pakai DID? Karena dapetnya ini Om, Oh, yang harganya masuk di kantong dulu. DID kan biasanya terkenal anak-anak motor DID. Ini dulu dapetnya kalau sekarang mungkin udah 400-500 sen. Ya. Dulu dapet 3,5 baru. Zaman itu. Zaman itu. Iya kan, Iya. zaman itu. Ya wajar lah, kan ada fluktuasi gitu kan. Nah, total dulu ngerakit sepeda ini berapa, Bro? Total mungkin ada kali ya 6 jutaan, 6-7 jutaan. 7 jutaan. Iya, full Terus semuanya. untuk persiapan ini, Mm-mm. upgrade sepeda dan ganti-ganti part kemarin kira-kira habis berapa? Ganti parts cuman ban doang udah. Ganti ban doang. Ban doang. Iya. Oke, Ban sama doang. ini? Rims udah agak lama, udah dari tahun lalu. Oh, Udah berarti lama. sebelum ada BJ. persiapan BJ. Iya, ya sebelum kan? ada persiapan BJ. Tuh. Gitu. Udah ban doang. Ban doang berarti. Nggak mau ngerubah banyak karena Berarti, udah cukup nyaman juga sih untuk setup. Di angka 1,4 tadi. Lampu-lampu Lampu beli? udah dari dulu. Oh, punya dua memang. Udah punya 2 dari dulu. Sudah Ah. punya dua. Dari pas ikut kegiatan kampus yang tur ke Muhammadiyah Purwokerto tuh udah beli. Itu dulu. wajib beli. Wajib beli. Pakai apa sih lampu? Rock Bros aja Om. Rock Bros. Dua itu Rock Dua, Bros. Rock Bros dua. Yang 800 sama Ini 600 baru juga lumen. nih. Ini disupport apa enggak? Oh, kalau IGPS ya ini baru juga. disupport. Enggak, beli sendiri. Beli sendiri. Pakai yang seri apa? 630S. Oh iya. Kayak gitu. Itu enak. 630S karena lihat review-review orang dari beberapa podcast, terus ngelihat podcast yang main sepedanya Ya. Om Aza, terus Om Evin juga kan waktu itu sempat bikin reviewnya juga Iya, kan sempat 630 review, kayak terus gitu. diambil lagi. Sempat diambil lagi gara-gara marketingnya Oon. 630S. Enak Iya, lumayan. enak. Tapi kalau lihat review jangan yang disponsori kalau bisa. Iya. Bagusnya tuh nanti. Soalnya ini sih ngeliat Om Azrul Ananda waktu itu di main sepeda kan pakai Ya, 630. disupport. Sponsorship itu, Bro. Pokoknya asal dibilang bagus, oh kita Iya. harganya sama, yang penting harganya reliable. Iya. Kalau Garmin kan masih agak lumayan mahal ya untuk di kelas yang sama. gitu Iya. kan. Jadi cari review yang review yang berani bilang jelek ya jelek, bagus bagus, plus minusnya apa itu lebih masuk biasanya. Sepeda udah, perlengkapan. Terus apalagi yang dirimu beli untuk persiapan BJ, Bro? Beli untuk BJ apalagi ya? Paling ini sih Om, kayak emergency blanket, yang perintilan-perintilan aja kayak gitu. Berarti nggak secara umum nggak terlalu banyak ya Nggak terlalu pengeluaran untuk BJ ya. Paling ya yang Di paling mahal persiapan. upgrade ban sih udah. Itu doang. Upgrade bank. Ban sama cyclocom udah. Terus daftar mandiri. Daftar mandiri sendiri. Ini financial freedom, guys. Enggak Om, nabung itu Om, udah dari lama Kan? Om, nabung dari Kalau lama. financial freedom masalah kalau belum nikah mah gas. Nabung dari lama. Cewek aman nggak? Nggak ada Om. Oh nggak ada. Nggak Nggak ada, nggak ada. Siapa tahu nanti sampai sana kan, Oh, enggak. ceweknya nyusul Oh, terus, enggak, Pak. oh sayangku. Biasanya kan Nggak, gitu, Om, Bro. nggak boleh Ada Om, nggak aja. boleh. Kita harus fokus sepedaan aja Om. Oh, fokus Fokus sepedaan. sepedaan. Mungkin ada rencana orang tua bakalan nyusul ke sana ketika finish. Anak ke berapa tuh? Anak pertama Om. Oh, anak pertama. Anak pertama. Mestinya sih bakalan nyusul sih. Nggak Ada. tahu, kalau ada waktunya mungkin nyusul. Tapi rencananya gitu. Rencananya pengen kayak gitu, tapi menyesuaikan karena orang tua alhamdulillah kerja juga sih Om. Gitu. Kerja juga. Takutnya nggak cocok waktunya, jauh juga kan Om. Ini Mending- anaknya wali kota Tangerang, Wah, guys. amin. Loh, berarti ganti bapak. weh. nanti. Anaknya salah satu pejabat Tangerang gitu. Wah, amin. Bukan. Persiapan udah. Ya, Terus kesulitan dirimu saat persiapan bentang Jawa. kesulitannya sebenarnya minder Om. Mindernya kenapa? Minder karena ngelihat profil tanjakan 17.000 itu sih Om. Apalagi ngejar CP1. Oh, EG-nya. Elevation gain-nya. Apalagi harus ngejar CP1. Ya, yang susah. Itu kan katanya kan kuncinya CP1. CP1 gitu. kuncinya emang. Jadi emang harus agak nge-push dulu tuh. Setelah Iya. itu baru bisa agak santai. Nah, paling
persiapannya lebih ke ini sih Om. Karena aku kalau untuk nyari rute nanjak Sabtu Minggu agak susah sebenarnya Om, karena ada terstruktur juga kan. Paling Sabtu itu. Dan kenapa latihannya di Binloop karena ada nanjak sedikit lah, dikit doang, cuman 6% doang, itu juga pendek doang, flyover kan. Flyover tapi balik ya? Flyover tapi dilewatin situ-situ terus Om. Flyover itu terus kayak gitu. Jadi kalau latihan 30 kilo adalah elevasi 100 kayak gitu. Masih dikit doang. Kesulitannya di sana berarti. Kesulitannya gitu doang, nyari latihan yang nanjak. Tapi kalau nanjak sih dulu udah sering pas di Jogja. Rencana di hari pertama nembus mana? Dirimu kan udah ada map, ada GPX-nya tuh. Udah. Bu, bagi GPX-nya kan teman-teman kan udah pada bagi juga, ada yang dibagi juga ya. Ya itu sih saranku juga bakal dibagi ya. Daripada langsung full mentahan. Nanti problem. Biasanya sering kali kayak gitu. Kita gak mengenal brand ya. Semuanya sepengetahuanku dulu banyak brand-brand A, B, C, D yang bagus-bagus juga, yang ini juga semuanya error, Bro. Sebenarnya aku tuh baru pertama kali juga Om pakai cyclochrome. Sebelumnya pakai jam doang, Nah, pakai cyclochrome terus katanya harus dipotong. Nah, makanya untuk BJ sekarang tuh aku potong jadi 4 dulu. Sampai ada rute fix. Nah, baru dikirim kemarin rute fixnya. Paling nanti dipecah jadi 5. Biar per etape gitu Om. Sesuai target. Kalau enggak kan teman-teman biasanya udah pada yang doyan, aku udah tak potong nih, di-share dong. Nah, dipotong gitu. Grup kan rame tuh biasanya kan. Tapi kalau untuk yang pakai Coros Dura sih kayaknya langsung pede-pede aja sih Om, langsung full. Ya belum tentu kalau lagi trouble aja, Bro. Kalau makanya ada istilahnya anak-anak nyasar ya itu. Gara-gara kepanjangan. Cyclochrome-nya bisa pas waktu kondisi tertentu dia nggak kebaca, taunya kok kelihatan lu ternyata belok. Kadang penyakitnya GP Sport dulu kan tiba-tiba straighten gitu kan. Dia seharusnya belok tapi dia langsung kepotong garis gitu kan. Itu penyakitnya dulu. Nggak tahu ya sekarang ya. Nggak tahu. Nah, terus untuk ini Bro, apa namanya? Hari pertama rencanamu itu sampai mana? Hari pertama rencana sampai mana? Sebenarnya ngelihat kan kita mempelajari juga ya catatan waktunya yang dari tahun pertama kedua. Sebenarnya patokannya sama Mas Alif Mabrur patokannya. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri targetnya nggak muluk-muluk under COT aja, udah alhamdulillah. Jadi lihat target catatan waktunya Mas Alif Mabrur yang BJ pertama sama BJ kedua kayak gitu ngebandingin. Jadi kan kurang lebih sehari itu dapat di 250-an. Nah, mungkin ngejar sampai Pelabuhan Ratu malam tuh udah bagus lah. Kayak gitu sih Om, untuk persiapan nanjak lagi nanti pas besoknya. Iya, besoknya kayak gitu. Soalnya aku tipikal yang ini Om. Mabrur bukannya di atas itu ya? Pelabuhan Ratu ya dia? Iya, hampir daerah-daerah Pelabuhan Ratu itu udah malam. Nah, mungkin kurang lebih dia sama. nge-push di atasnya lagi. Nge-push lagi, iya. Iya, kalau soalnya agak berat kalau misalkan race di Pelabuhan Ratu, better ngambil nanjak dikit baru rehat di situ kan banyak warung atau itu kan. Masih mempelajari rute juga sih Om sekarang. Gitu. Tapi intinya catatannya yang penting CP1 dulu aja. CP1, iya. Itu paling ya kuncinya di situ lah. Kalau CP1 lolos, insya Allah sih kedepannya bakalan lolos lah. Targetnya sih asar atau maghriban di CP1 kayak gitu. Kan jam 10 malam kan COT-nya. Wih. Maghriban di CP1. Besoknya. Maghriban di CP1 COT itu gini Bro. COT-nya kan jam 10 malam kan. Target Om. Aku itu masuk CP1 itu kalau nggak salah jam 8 atau jam setengah 9. Aku lupa sekitaran segitu. Strong berarti kuat lah ya. Target itu target aja. Ya nggak apa-apa. Nggak tahu nanti realisasinya gimana. Menyesuaikan. Asar atau itu Maghrib. berarti. Patokannya waktu sholat. Gila sih. Kita nantikan, kita buktikan nanti ya. Kita pantau. Amin. Bismillah. Kita pantau nanti di realitanya. Yang penting lulus CP1 dulu. Iya. Terus kendala lainnya? Kendala lain apa lagi ya? Persiapan finansial atau apa? Kalau ada yang support, apakah ada yang mau support dirimu atau seperti finansial, apa? Alhamdulillah ada dari teman-teman di
dosen di UMY. Wih, Pas support alhamdulillah dari Wih. komunitas UMY Go itu support. Oh, Alhamdulillah. kalian ngabari Kalau mau ikut. mau ikut, alhamdulillah senang Jogja juga. bakal gitu. ada sambutan nih bakalan di Jogja kayaknya ya. Alhamdulillah dapat sponsor. Inilah secara bantuan finansial gitu. Dari Itu lumayan mereka. dari mereka. Lumayan membantu sih Om untuk upgrade ban sih terutama ini. Ya kan lebih itu kan bisa 10 Iya. jutaan ya kan sponsornya. Sama ini ada temen ngasih kacamata. Kacamata ini. Bukan yang ini, buat malam, apa kacamata murah kacamata bening gitu sih Om yang nggak terlalu mahal tapi bagus. Kenapa nggak ambil yang kacamata apa namanya fotokromik sekalian? Itu bukan fotokromik. Bukan fotokromik karena harganya masuk di kantong. Karena semua mempersiapkan sendiri Om kayak gitu. Oke. Belum ada yang support kayak gitu. Dari brand belum ada yang support. Ya nggak harus brand teman-teman yang penting itu lah. Ya, alhamdulillah masih bisa beli sendiri. Oke. Masih tercapai beli sendiri. Belum punya istri mah aman lah ya kan. Belum ada pengeluaran lebih. Oke. Terus apalagi yang Lagi ya. jadi ini kan dirimu ya berarti aku ngomongnya nggak bisa dirimu itu ngomong nekat karena memang sudah Iya. sejak dulu udah 3 tahun berjalan itu udah pernah main jauh dengan fiksi. Kita ngomongnya nggak nekat karena prepare-nya juga dengan baik, prepare-nya persiapannya dengan baik. Ya Sebenarnya udah persiapannya tuh dari tahun 2022 pas BJ kedua. Dulu lagi KKN Om di Kebumen. Terus ngelihat orang-orang BJ tuh lewat depan rumah KKN kayak gitu. Ada Mas Alif Mabrur nyapa dulu kayak gitu kan. Dulu lagi kenal makan. Alif Mabrur. Ini aja tahu dia naik fiksi nih karena rame di rame excited aja. Aku kan main fiksi juga. Excited ada ikut BJ naik fiksi tapi kayak ketemu gitu. Mabrur pada saat itu. Ketemu lagi makan di warung pecel lele gitu. Buat samperin Gitu. Kan lihat trash map-nya kan iya, di mana. map samperin gitu kan. Berarti Menginspirasi Mas Mabrur. berarti salah satu yang menjadi apa ya? Ketertarikanmu saat itu ya Mabrur ini. Iya, Mas Mabrur. Sama Oke. suka sepedaan jauh juga sih, Om. Oke. Kayak gitu. Makanya persiapannya sebenarnya udah dari 2022 pengen ikut di 2023 tapi pada saat itu baru mulai kerja masih agak sibuk kayak gitu. Jadi latihan terus aja. 2023, 2024, 25. Jadi latihannya kayak gitu terus. Oke. Sepedahan. Berarti udah sangat sepedaan lari. Gitu. prepare well pokoknya. Pas paling bagus lah prepare-nya Sebenarnya persiapannya. ini dan juga lain sih Om. sebagainya. Jangan ditiru kalau emang belum terstruktur banget latihannya gitu. Apalagi pakai sepeda-sepeda kayak gini sih Om. Yang enggak latihannya yang enggak terstruktur ya aku. Itu sepeda kayak gini Om, sepeda fiksi. Kalau road bike mungkin fiksi, ya. Om Evin kan udah sering sepedaan. Yang enggak juga, yang penting gas dulu. Kan yang ingin menunjukkan strugglingnya pas waktu goes Bentang Jawa kan gitu, tujuannya kan itu. Tujuan. Bukan yang kuat. Tapi ya kalau latihan sih insya Allah udah inilah Om, udah persiapan panjang. Iya. Jadi pede-pede aja. Target pribadi ya, target pribadi itu berarti under COT ya? Under Secara COT, umum. secara overall under COT aja. Bisa masuk 100 besar aja udah alhamdulillah sih Om. 100 besar. 100 besar. Kan pesertanya tahun ini ada 181. Iya, 181. Iya, Terus 81 dan ada PR juga kan. iya, Ada nanti yang kan semoga aja semuanya bisa start Iya, ya. amin semuanya start. Jangan Finishnya sampai juga ada yang DNS ya. Kalau DNS kan iya, jadi berkurang berkurang. pesertanya. Jadi lebih seru nih, lebih rapat nih bakalan ketemu temunya. Targetnya sebenarnya under COT di bawah 100 besar. Nggak muluk-muluk. Oke. Nggak muluk-muluk Di bawah karena, 100 besar. baru pertama kali ikut juga kayak gitu. Oke. Mantap ini. Ya wis, terima kasih banyak informasinya. Ya Om, terima kasih aku juga. sudah dikasih waktu, diluangkan waktunya. Berarti kan sela-sela kerja ini kan? Sela-sela kerja Om. Sela-sela kerja. Dan ya wis lah ngono ae. Terima kasih. Semoga nanti perjalanannya Amin. lancar, nggak ada problem. Kalau ada problem itu juga ya. semoga segera terselesaikan Amin. dan bisa melanjutkan perjalanan sampai finish sesuai Amin. target. Bismillah. Kayak gitu. Dan kata-kata untuk teman-teman fiksi yang mau ikutan, Teman-teman pasti banyak. fiksi yang mau ikutan, yang penting latihan sama goesinnya di atas 100 kilo. Goesnya tuh.
latihan. Udah latihan itu aja. Mumpung Anda belum nikah, gas. Kalau sudah Latihan. menikah, nanti mikir lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, Betul. 5 kali, seterusnya. Betul. Kecuali Anda financial freedom. Amin, 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 amin. Ya wes, terima kasih banyak. Ya, Om. Instagrammu apa? Instagramnya di @atalavaldi. Nanti Atalvaldi. Oke. Oke, Atalvaldi. silakan di-follow teman-teman. Wah, terima kasih. Nanti kalau saya sempat ngedit ya tak taruh di Iya. itu. Iya. Kalau enggak tak taruh di Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, kita sama-sama pesepeda fiksi mau nanya-nanya ya persiapan tentang Jawa atau buat event-event kayak Audax gitu, boleh DM aja. silakan ke DM. IG saya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Atala. Ya, terima kasih, Om sukses Evin. terus ya. Terima kasih Lancar. banyak udah diundang di podcast ya. Luar Bukan biasa diundang, ini saya nyamperin. Oke teman-teman, kasih. terima kasih banyak sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya vaneni.evin dan juga follow Instagramnya. @atalavaldi. Oke, terima Ya, kasih. Sampai jumpa terima di kasih. video selanjutnya. Habis ini kita mau nyamperin siapa lagi? Saya cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh, Om?